Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Kiriman Jin dari Dukun Cabul. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Suara tawa itu semakin lama semakin jauh. Tiba-tiba dari atas atap rumah terdengar ada sesuatu yang berjalan. Tanpa sadar Diang memeluk Rian, menyembunyikan wajahnya di belakang Rian. "Tidak usah takut, dia tidak akan bisa masuk," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Jangan kemana-mana, Yan," ujar Diang memeluk Rian semakin erat. "Aduh, dadaku sakit," ujar Rian mencoba melepaskan tangan gadis itu. Krek-krek. Suara di atas atap itu semakin menjadi. "Dukun itu sudah mulai beraksi. Kalau kau terus memelukku seperti ini, kita berdua bisa mati," ujar Rian melepaskan pelukan gadis itu. "Tapi Yan," ujar Diang ketakutan. "Kau di sini saja. Aku tidak akan meninggalkanmu," ujar Rian seraya berdiri. "Yan, hati-hati," ujar Diang dengan suara bergetar. Rian mengangguk. Lalu Rian duduk di atas kain hitam yang ia gelar di atasnya. Sudah ada air dalam botol kecil itu. Dengan perlengkapan seadanya, Rian berusaha menangkis serangan santet yang dikirim oleh dukun. Ilmu hitam itu. Rian duduk dengan mata terpejam. Mulutnya mulai merapalkan doa-doa yang telah diajarkan oleh gurunya. Keringat mulai membasahi tubuh Rian. Rian terus membacakan doa-doa itu. Tiba-tiba ada suara lengkungan di atas atap. Brak! Suara itu begitu keras, seperti sesuatu menghantam atap rumah. Brak! Pintu kamar itu terbuka. Ada seorang lelaki berdiri di situ. "Rian, anakku," ujar lelaki itu. Rian membuka matanya. "Amai," gumam Rian. "Dukun itu bukan tandinganmu. Kau bisa mati sia-sia jika kau lanjutkan ini semua," ujar lelaki itu. Rian mendekati ayahnya, arwah Roni. "Tapi Mai, tidak ada jalan lain lagi. Jika aku tidak berusaha melawannya, aku juga akan mati. Dan jika aku melawannya, aku pun tetap akan mati. Aku tahu, aku bukan apa-apa dibanding dukun itu. Tapi aku tidak ingin mati begitu saja tanpa berusaha melawan," ujar Rian tegas. "Pemikiranmu memang sama sepertiku," ujar Roni tertawa. "Dukun itu membutuhkan darah perawan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya, Yan. Jagalah temanmu itu. Biar Ama yang berangkat ke rumah dukun itu," ujar Roni seraya menghilang. Rian mendekati gadis itu. "Diang, hei, bangun," ujar Rian seraya membuka selimut gadis itu. "Hei, bangun. Kau tidur apa pingsan?" ujar Rian menyentuh hidung Diang. Gadis itu menggeliat. "Yan, kau tak apa-apa?" tanya Diang langsung memeluk Rian. "Kau kenapa?" tanya Rian. "Lepaskan pelukanmu, aku tidak apa-apa," ujar Rian. "Maaf," ucap Diang. Rian mengangguk. "Bagaimana kakimu?" tanya Rian. "Sakitnya sudah berkurang, tapi kakiku mulai bengkak," ujar Diang memperlihatkan kakinya. "Diang,
Di sini bukan tempat yang aman untukmu. Apalagi jika teman-temanku nanti datang. Mereka bisa menuduh kita yang tidak-tidak, ujar Rian. Kalau aku pulang, percuma. Tidak ada yang menganggapku. Orang tuaku sibuk dengan pertengkaran mereka. Bahkan mereka pernah berkata padaku tentang penyesalan mereka mempunyai Ishak gadis itu. Aku mohon, izinkan aku di sini. Aku memasak untuk kalian, mencuci pakaian kalian. Tidak usah bayar. Yang penting aku bisa makan dan tinggal di sini, ujar gadis itu memegang tangan Rian. Mendengar ucapan gadis itu, Rian merasa kasihan padanya. Rian membelai pipi gadis itu. Baiklah, untuk sementara kau boleh tinggal di sini. Nanti jika teman-temanku sudah datang, kami akan memperbaiki kamar di ujung itu untukmu, ujar Rian lembut. Gadis itu memeluk Rian. Gadis itu mulai menciumi Rian. Rian diam saja. Terima kasih atas kebaikanmu padaku. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu, bisik gadis itu seraya membuka handuknya. Tanpa sadar Rian mulai mencumbu gadis itu. Namun beberapa saat kemudian dia melepaskan tubuh gadis itu. Ya Tuhan, batin Rian. Rian segera berdiri dan keluar kamar. Di luar kamar dia memijat kepalanya. Hampir saja kesalahan yang sama terulang kembali, batin Rian. Yan, kau kenapa? Tanya gadis itu, memegang pundak Rian. Tidak apa-apa, kau tidur saja, ujar Rian tanpa menatap gadis itu. Apa kau tidak mau? Tanya gadis itu. Rian menggeleng. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Jagalah kesucianmu untuk suamimu kelak, ujar Rian menepis tangan Diang. Penyesalan maksudnya? Sekarang tidurlah. Sudah hampir tengah malam, ujar Rian. Diang kembali masuk ke dalam kamar. Sementara di luar, Rian duduk menatap langit malam. Maafkan aku, Lep. Hampir saja aku mengkhianatimu, gumam Rian. Selama 2 jam Rian duduk di luar. Dan saat matanya mulai terasa berat, Rian masuk ke dalam kamarnya, mengunci pintu dan merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Sekitar jam 4 subuh, Rian kaget saat mendengar Diang merintih. Rian bergegas bangun melihat Diang. Diang, kau kenapa? Tanya Rian panik. Sakit, rintih Diang. Ya Tuhan, kau berdarah, ujar Rian melihat spray yang penuh banyak darah. Kenapa bisa begini? Tanya Rian. Aku tidak tahu, isak Diang. Mari, ku bantu turun, ujar Rian lalu membantu Diang turun. Setelah Diang turun, Rian memberikannya sarung. Kenapa bisa begini? Kamu haid? Tanya Rian gugup. Enggak tahu kenapa bisa jadi begini. Setelah kamu mencumbuku tadi, ujar Diang. Hah? Mana mungkin? Ujar Rian tidak percaya. Iya. Setelah aku masuk tadi, aku langsung tidur. Lalu kamu masuk dan mencumbuiku. Kamu sudah mengambil itu dariku, Yan? Apa kamu lupa? Tanya Diang. Aku selama 2 jam duduk di luar. Tidak mungkin aku lupa, ujar Rian berusaha menjelaskan. Tapi tadi itu kamu masuk ke sini, Yan. Kamu, bukan orang lain, isak Diang. Apalagi ini? Batin Rian kacau. Sakit sekali, rintih Diang. Diang, aku berani bersumpah. Setelah aku mengatakan tidak padamu itu, aku tidak masuk ke kamar. Dan aku duduk di luar selama 2 jam. Lalu setelah mengantuk, aku masuk dan langsung tidur. Aku bersungguh-sungguh tidak masuk ke sini, apalagi menyetubuhimu,
Ujar Rian menangis. Lalu yang masuk ke sini siapa? Apa kau kira aku percaya jika yang masuk dan mencumbuku itu bukan kamu? Sementara wajah dan tubuhmu itu kamu, isak Dian. Yan, aku memang bermaksud memberikan ini untukmu. Tapi jika kau sudah mendapatkannya, kenapa kau harus berbohong? Aku bukan anak kecil, Yan. Jika kau tidak mau bertanggung jawab, aku ikhlas. Aku tidak akan memaksamu menikahiku. Tidak akan memberitahukan kejadian ini pada siapapun, isak Dian. Rian semakin kacau. Tapi jangan memperlakukan aku seperti ini, Yan. Kau yang berbuat, dan kau sendiri tidak mengakui kalau itu kau, isak Dian. Tangannya masih memegang perutnya. Tunggu di sini sebentar, ujar Rian. Kau mau kemana, Yan? Apa sekarang kau tega meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini, isak Dian. Tidak, tolong jangan berpikiran seperti itu. Aku hanya ingin ke belakang sebentar, ujar Rian, seraya bergegas ke hutan di belakang mes. Amai Roni, apa kau percaya padaku, Mai? Gumam Rian. Aku benar-benar tidak melakukan itu pada Dian, tangis Rian. Bukankah tadi aku berpesan agar kau menjaga temanmu itu? Apa kau masih tidak paham arti menjaga? Tanya suara tanpa wujud itu. Aku hampir saja melakukan kesalahan lagi, Mai. Makanya saat aku teringat kekasihku, aku langsung keluar, ujar Rian. Amai tidak sanggup melawan dukun itu, Yan. Lebih baik besok kau pulang sebelum terjadi apa-apa padamu, ujar suara itu lagi. Lalu Dian? Tanya Rian. Antarkan dia pulang. Dia sudah diperkosa jin milik dukun itu, ujar Roni. Tapi dia menuduh aku melakukan itu padanya, Mai. Dan sekarang kemaluannya terus-menerus mengeluarkan darah, ujar Rian. Amai, Mai, teriak Rian. Dengan wajah lesu, sedih dan menyesal, Rian kembali ke dalam mes. Dian, panggil Rian. Aku di sini, Yan, ujar Dian dengan suara lemas. Astaga, kenapa kau di sini? Mana pakaianmu? Ujar Rian. Tolong aku, Yan. Ada sesuatu yang mengganjal di kemaluanku, ujar Dian. Dengan perasaan kacau, Rian mendekati Dian yang berdiri membelakanginya di dekat WC. Dian, apa kau baik-baik saja? Tanya Rian pelan. Rian, jangan! Itu bukan aku! Teriak Dian dari pintu kamar mes. Seketika Rian mundur. Kenapa mundur, Yan? Ujar sosok itu. Aku menginginkan buah zakarmu untuk mainan anakku. Ujar sosok yang menyerupai Dian itu seraya membalikkan wajahnya dan berlari menghindari tangan sosok itu. Rian berlari ke dalam mes dan mengunci pintunya. Yan, kau tidak apa-apa? Tanya Dian. Rian menggeleng seraya menarik nafas berat. Kau lihat wajahnya. Hantu itu sangat menyeramkan, ujar Rian. Yan, aku rasa kau benar. Yang menyetubuhiku tadi bukan kamu. Aku ingat kau memiliki tanda ini. Makhluk tadi tidak memiliki ganda ini. Tubuhnya dingin dan itunya sangat besar, isak Dian seraya berlari ke dapur. Rian segera mengejarnya. Dian, letakkan pisau itu. Kamu jangan macam-macam, ujar Rian. Lebih baik aku mati saja, Yan. Aku tidak mau terus-menerus disetubuhi makhluk itu, isak Dian. Saat itu pikiran Rian sangat kacau, buntu. Rian terpaksa harus merebut pisau itu. Cepat, lepaskan pisau ini, ujar Rian menahan mata pisau itu dengan telapak tangannya. Kau jangan membuatku semakin kacau begini. Masih ada jalan lain selain bunuh diri,
bentak Rian. Perlahan-lahan Diang melepaskan pisau itu. Rian memeluknya. Bunuh diri bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, ujar Rian. Tapi lambat laun, aku pasti akan mati jika terus mengeluarkan darah seperti ini, isak Diang. Ganti pakaianmu, dan kita berangkat malam ini juga. Aku akan membawamu ke tempat guruku. Semoga beliau bisa menyembuhkanmu, bisik Rian. Sekitar jam 5 subuh mereka pergi dari mas itu. Singkat cerita, sore harinya mereka sampai di desa Rian. Orang tua Rian menyambut kedatangan Rian dan gadis itu dengan ramah. Calon menantu kita, Jang, ucap Suri seraya tersenyum. Iya, cantik sekali, ujar Bujang. Rian tersenyum kecut. Kenapa wajahmu pucat, nak? Tanya Suri khawatir. Panjang ceritanya, Nay. Nanti aku ceritakan. Sekarang, biarkan dulu Diang istirahat, Nay. Mai, ujar Rian menuntun Diang ke kamarnya. Kau istirahat dulu, aku ke dapur dulu, ujar Rian. Yan, apa calon istrimu itu sakit? Tanya ibunya Rian. Nay, dia temanku, bukan calon istriku, bisik Rian. Mana makanan, Nay? Kasihan Diang, belum makan dari subuh tadi, ujar Rian. Ini makanannya, ujar ibunya Rian membukakan tudung saji. Setelah membuat teh hangat dan menyiapkan makanan, Rian membawa minuman dan makanan itu masuk ke kamarnya. Kamu belum makan dari tadi pagi. Lebih baik sekarang kau makan dan minum. Guruku kalau sore begini masih sibuk. Kita akan ke sana nanti selepas maghrib, ujar Rian sembari menyuapi gadis itu. Bagaimana darahmu? Apa masih keluar? Tanya Rian. Diang mengangguk. Itu sebabnya aku tidak berani duduk di kasurmu, ujar Diang. Jangan pikirkan itu. Nanti aku carikan Upih untuk alas kamu duduk, ujar Rian. Kalau nanti kamu sembuh dan kamu tetap gak berani pulang, aku bersedia menikahimu, ujar Rian dengan suara bergetar. Diang menggeleng. Enggak, Yan, aku tidak pantas untukmu, isak gadis itu. Shh, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun, kau seperti ini karena aku meninggalkanmu sendirian di kamar mes, ucap Rian. Diang menggeleng. Kamu tidak salah, Yan, ujar Diang mengelus tangan Rian. Sudah, Yan, aku sudah kenyang, ujar Diang seraya berdiri. Aku mau numpang ke kamar mandi. Di mana? Tanya Diang. Sini aku antar, ujar Rian seraya menggendong gadis itu. Jangan, Yan, aku bisa jalan sendiri. Malu dilihat ibu dan ayahmu, nanti dikira macam-macam, ujar Diang. Rian menurunkan Diang dari gendongannya. Apa kau masih sanggup berjalan? Tanya Rian merangkul bahu Diang. Diang hanya mengangguk. Yan, aku pinjam handuk atau sarung, ujar Diang. Ya, aku ambilkan, ujar Rian. Diang mandi dan membersihkan darah yang terus-menerus keluar itu. Diang, ini handuk dan ini untukmu, ujar Rian. Ini CD siapa, Yan? Dan siapa yang membuat pembalut kain ini? Kamu, tanya Diang heran. Itu milik ibuku, tapi itu masih baru saja dibeli ibuku. Dan yang kain itu aku minta dibuatkan itu untukmu, ujar Rian. Lalu, apa kata ibumu? Tanya Diang seraya mengambil handuk dari balik pintu. Aku meminta ibuku membuatkan untuk perempuan yang sedang haid. Lalu itu diberikan ibuku, ujar Rian. Diang keluar dari kamar mandi itu. Lalu Rian membantunya berjalan ke kamar. Yan, buka pintunya, ujar ibunya Rian memanggil. Rian segera membukakan pintu untuk ibunya. Ini baju
Semoga kamu suka, nak, ujar ibunya Rian seraya memberikan beberapa lembar daster. Yan, orang tuamu baik sekali, ucap Diang. Apa kau betah tinggal di sini? Tanya Rian lembut. Diang hanya tersenyum. Malam harinya, kurasa guruku sudah ada di rumahnya, ujar Rian. Kita berangkat sekarang saja. Ini, pakai jaketku. Rumahnya jauh. Kita tidak bisa berjalan kaki saja. Kalau naik motor, apa kamu sanggup? Atau kita jalan air saja? Tanya Rian. Terserah kamu saja, Yan, ujar gadis itu. Lebih aman kalau kita pakai perahu cas saja, gumam Rian. Kita pamit dulu pada orang tuamu, Yan, ucap Diang. Iya, ujar Rian. Rian memegang tangan Diang dan membawanya keluar kamar. Melihat Rian dan gadis itu, kedua orang tua Rian tersenyum. Mai, aku pinjam perahu cas Amai ya. Aku ingin membawa Diang ke rumah guru, ujar Rian seraya duduk di dekat ayahnya. Pakailah, memangnya sejak kapan Amai melarangmu untuk menggunakan cas? Ujar bujang seraya menepuk pundak Rian. Kalau begitu, kami permisi ya, Nay, Mai, ucap Rian seraya mencium tangan orang tuanya. Kami permisi, Nak, Mang, ucap Diang ikut mencium tangan kedua orang tua Rian. Mereka berdua berjalan menuju sungai. Di tengah jalan Rian bertemu teman-temannya. Wih, Yan, sudah punya calon rupanya. Bagaimana nasib Bino, Yan? Ujar Midun. Brengsek, umpat Rian. Rian segera menarik tangan Diang melalui teman-temannya. Itu tadi teman-temanku, teman satu kamar, ujar Rian seraya membantu Diang menuruni tangga lempang. Ini perahu casnya, gak apa-apa kan? Ujar Rian. Iya, gak apa-apa kok, jawab Diang. Mereka berdua berangkat. 1 jam perjalanan. Akhirnya mereka sampai. Ayo naik, rumah tinggal itu milik guruku, ujar Rian. Yan, tubuhku merasa panas, ujar Diang. Tidak apa-apa, ujar Rian seraya menuntun Diang. Rian, membawa siapa kau itu, Nak? Ujar suara dari dalam rumah itu. Hehe, abang mengintip ya, ujar Rian. Diang segera memukul tangan Rian. Aduh, ujar Rian. Masuk, Nak, ujar guru Rian. Lelaki paruh baya itu tersenyum ramah melihat Rian dan Diang. Namun raut wajahnya seketika berubah ketika melihat bagian bawah pinggang sampai kaki Diang. Tunggu di situ, Yan, ujar gurunya Rian. Rian dan Diang menurutinya. Kemudian gurunya Rian mencipratkan air ke tubuh Diang. Lalu dia tersenyum. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya gurunya Rian. Diang menatap Rian. Darah itu sudah berhentian, ujar Diang. Memangnya tadi Abah melihat apa, Bah? Tanya Rian. Sosok hitam, penghirup darah, ujar guru Rian. Jadi yang terus keluar itu karena ada yang menghisapnya? Tanya Rian. Iya, jawab lelaki parubaya itu. Makhluk itu masih menunggu gadis ini di luar, ujar guru Rian. Lalu bagaimana cara mengusir makhluk itu, Bah? Tanya Rian khawatir. Guru Rian menghela nafas panjang. Aku akan memandikan gadis ini. Tolong kau ambilkan mayang, Yan, ujar lelaki parubaya itu. Di mana mayangnya, Bah? Tanya Rian. Di pohonnya, Yan, ujarnya. Malam-malam begini, aku memanjat pohon pinang, Bah, ujar Rian. Iya, jawab guru Rian. Kalau tidak sanggup, lebih baik tidak usah, Yan. Jangan dipaksakan, bisik Diang. Jangan khawatir, aku akan mengambil mayang itu, ujar Rian seraya menggenggam tangan Diang. Rian bergegas keluar rumah dan memanjat pohon pinang itu. Sesaat kemudian, Rian kembali dengan membawa mayang. Apa kalian membawa sarung? Tanya lelaki tua itu.
Iya, ini bah, ujar Rian seraya memberikan sarungnya kepada gurunya. Pakai sarung itu, ujar lelaki tua itu. Diang segera mengganti bajunya di sebuah kamar. Bah, kata amaiku gadis itu sudah disetubui jin. Apa benar? Bisik Rian. Iya, ada seseorang yang mengirim makhluk itu. Dan istri dari jin itulah yang terus menerus menghisap darah gadis itu, ujar guru Rian. Rian mengurungkan pertanyaannya saat dia melihat Diang sudah datang. Diang dimandikan di tengah rumah dengan diselimuti kain hitam. Setelah selesai mandi, Diang disuruh mengganti sarungnya dan dilarang menoleh ke belakang. Lelaki itu kemudian melempar sarung itu keluar. Lalu lelaki tua itu memberikan segelas air pada Diang. Minumlah. Setelah ini kalian boleh pulang. Tapi ingat nak, jangan menoleh ke belakang, ujar lelaki tua itu mengingatkan. Iya abah, aku akan menjaganya, ujar Rian. Sesaat kemudian, mereka pun pamit untuk pulang. Setelah baru 1 jam perjalanan, mereka akhirnya sampai di Lanting, tempat Rian menaruh perahu Ces itu. Rian membantu Diang menaiki tangga lempang itu. Di tengah jalan pulang, mereka bertemu beberapa pemuda desa. Namun pemuda-pemuda itu bukan teman Rian. Tiba-tiba seseorang pemuda mencolek pantat Diang. Diang ketakutan dan merapatkan tubuhnya pada Rian. Kenapa? Tanya Rian. Orang itu mencolek pantatku, bisik Diang. Rian menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pemuda-pemuda itu. Kalian ini mau apa? Bentak Rian. Anak haram, kau itu tidak pantas memiliki kekasih secantik ini. Lebih baik kau izinkan kami menjumbunya barang semalaman saja, jawab salah seorang pemuda itu. Tanpa pikir panjang, Rian meninju mulut pemuda itu. Melihat temannya terjatuh, pemuda-pemuda itu menggeroyok Rian. Namun dengan ilmu bela dirinya, Rian dengan mudah mengalahkan pemuda-pemuda itu. Jangan kalian pikir selama ini aku diam karena aku takut pada kalian. Aku hanya tidak ingin berkelahi dan melukai kalian, ujar Rian menunjuk wajah pemuda-pemuda itu. Dan aku tidak suka kalian mengganggu kaum perempuan. Dasar banci, ujar Rian. Ayo kita pulang, ujar Rian menarik tangan Diang. Selama di perjalanan, Rian diam, malu. Yan, aku minta maaf ya. Gara-gara aku, kau selalu dapat masalah, ujar Diang. Rian menghela nafas. Ini bukan salahmu. Mereka memang sejak kecil sering menghina aku, sering menyebutku anak haram, ujar Rian. Mungkin mereka iri padamu, Yan, ujar Diang. Rian tersenyum kecut. Iri apa? Mereka itu orang kaya. Mereka juga tampan, keren. Sedangkan aku, apa yang kupunya? Ujar Rian tersenyum. Kau punya hati yang baik dan tulus, dan mereka tidak mempunyai itu, Yan, ujar Diang. Siapapun bisa berbuat baik, bahkan lebih baik dari aku, ujar Rian. Sesaat kemudian, mereka berpapasan dengan kedua orang tua Rian. Nay, Mai, mau kemana? Tanya Rian. Itu ada yang sakit. Inai sama Amai ingin menjenguknya, jawab Suri. Kalian pulang saja, ini kunci rumah, ujar Bujang seraya memberikan kunci itu pada Rian. Rian menatap Diang. Apa kau tidak melihat sesuatu yang aneh pada keluargaku? Tanya Rian. Aneh apa? Tanya Diang. Ya kami, ujar Rian. Diang menggeleng. Memangnya kenapa, Yan? Tanya Diang. Rian tersenyum lalu menggeleng. Mereka sudah dekat dengan rumah Rian. Rian membuka pintu rumahnya. Ayo masuk, ujar Rian. Kamu mau makan? Tanya Rian. Tidak, jawab Diang. Apa kamu ingin minum teh? Tanya Rian lagi. Diang menggeleng, lalu masuk ke dalam kamar Rian, merebahkan tubuhnya.
Sementara Rian mengangkat kasur untuknya tidur. Diang tidur di atas ranjangnya, sementara Rian di bawah. Yan, sebenarnya aku iri padamu, ujar Diang seraya menatap langit-langit kamar. Iri kenapa? Tanya Rian. Kau memiliki orang tua yang sangat menyayangimu. Sementara aku, kadang-kadang kehadiran aku pun sering disebut malapetaka oleh orang tuaku, ujar Diang. Diang, andai kau tinggal di sini selamanya, apa kau mau? Tanya Rian. Tentu saja, jawab Diang seraya bangun dan ikut berbaring di samping Rian. Tentu saja aku mau berada di tengah-tengah orang yang penuh kasih seperti kalian, ujar Diang memeluk Rian. Ada perasaan aneh di hati Rian. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Rian. Diang tersenyum, lalu membenamkan wajahnya di dada Rian. Rian memeluk Diang, namun hanya sekedar pelukan saja. Rian tidak berani untuk berbuat lebih dari itu. Tak terasa, sudah 5 hari Diang berada di rumah Rian, dan Diang sudah benar-benar sembuh. Yan, apa tidak sebaiknya kamu melamar Nak Diang? Tanya ibu Rian suatu hari. Aku pun bermaksud begitu, Nay, ujar Rian tersenyum. Diang pun ikut tersenyum. Malam itu Rian dan Diang sedang duduk di atas teras. Diang bersandar di bahu Rian. Yan, besok izin pulang ya, ujar Diang. Aku ikut. Aku akan mengantarmu sampai rumah, ujar Rian. Jangan dulu, Yan. Kamu tenang saja. Aku pasti akan kesini lagi, ujar Diang seraya memeluk Rian. Tapi aku takut terjadi apa-apa padamu jika kau pulang sendirian, ujar Rian. Percayalah, Yan. Aku akan baik-baik saja, ujar Diang. Aku mengantuk. Aku tidur dulu ya, ucap Diang seraya mencium pipi Rian. Rian mengikutinya. Yan, untuk malam ini aku tidur bersamamu ya, ujar Diang seraya turun dan berbaring di sebelah Rian. Mereka tidur berpelukan. Keesokan harinya, Rian bangun dengan wajah ceria. Diang, Diang, panggil Rian. Diang kemana, nah? Tanya Rian. Tadi dia bilang mau membeli makanan untukmu, ujar ibunya Rian. Rian kembali masuk ke dalam kamar. Dia duduk di ranjangnya sambil menunggu Diang. Tiba-tiba Rian melihat secari kertas di atas ranjangnya. Dengan hati berdebar, Rian mengambil kertas itu dan mulai membaca tulisan di kertas itu. Untuk yang tercinta, Rian. Yan, sejujurnya aku sangat mencintaimu, Yan. Tapi aku sadar dengan keadaanku yang sudah tidak suci lagi. Aku takut mengecewakanmu. Aku pergi, Yan. Jangan mencariku. Aku yakin suatu hari nanti kau akan mendapatkan kekasih yang lebih baik dari aku. Aku mencintaimu, Yan. Sangat mencintaimu. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan saat kita bersama. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Rindu pelukanmu, rindu melihat senyummu, dan merindukan semua yang ada pada dirimu. Jaga diri baik-baik ya, Yan. Aku sengaja pergi diam-diam karena aku tahu pasti tidak akan mengizinkanku pulang. Jangan sedih, Yan. Saat kau membaca surat ini, aku baik-baik saja di sini. Jangan lupa bahagia. Dari yang mencintaimu, Diang. Air mata Rian jatuh saat membaca surat itu. Aku tidak menyangka kau setega ini padaku, isak Rian. Suri kaget mendengar tangisan Rian. Ya Allah, Yan, kau kenapa? Mimpi buruk? Tanya ibunya kaget. Nay, Diang pergi, Nay. Dia meninggalkan aku, isak Rian seraya memeluk ibunya. Apa iya? Tapi dia pamit tadi hanya memakai jaketmu dan tidak membawa apa-apa, ujar ibunya Rian.
Baca ini, Nay. Baca. Ujar Rian menyerahkan kertas itu. Ya Tuhan, apa kau pernah mengungkit atau menyinggung tentang satu hal itu padanya, Yan? Tanya Ibu Rian. Tidak, Nay. Aku bahkan tidak pernah membahas masalah itu, ujar Rian. Rian bergegas mengganti pakaiannya dan berlari keluar rumah. Yan, mau kemana kamu, Yan? Teriak ibunya. Rian mencari Diang. Dia menanyakan pada setiap orang yang dia temui. Bahkan Rian kembali ke mesnya. Yan, kenapa lama sekali baru kesini? Tanya Toto. Apa kau melihat gadis yang bersamaku saat malam itu? Tanya Rian. Oh, yang cantik itu. Boro-boro ngelihat dia, Yan. Ketemu kamu saja baru hari ini, ujar Toto. Rian berlari menuju warung. Nak Rian, mau beli apa ya? Tanya ibu-ibu pemilik warung itu. Aku kesini bukan untuk berbelanja, Bu. Aku ingin menanyakan tentang gadis yang dulu itu kubawa kemari, ujar Rian. Oh, Diang maksudmu? Tanya ibu itu. Iya, dari mana ibu tahu namanya? Tanya Rian. Sekitar 3 jam yang lalu dia kesini. Katanya dia mau pulang. Terus tadi dia juga meninggalkan nomor teleponnya pada ibu. Karena dia mau pulang, tapi gak punya ongkos. Lalu ibu kasih pinjam uang ke dia, ujar ibu itu. Dia membawa HP, Bu? Tanya Rian. Iya, karena tas dan pakaiannya ditemukan di warga di rumah dukun yang di sana itu. Dia nge-charger juga tadi di sini, ujar ibu itu. Boleh saya minta nomor teleponnya, Bu? Dan ini uang untuk membayar hutangnya, ujar Rian menyerahkan beberapa lembar uang. Ibu terima ya, Yan. Ini nomornya, ujar ibu itu tersenyum. Dengan perasaan kacau dengan tangan yang gemetar karena tidak makan, Rian segera menelpon nomor itu. Halo, ujar suara di telepon itu. Diang, ini aku, Rian. Tolong jangan matikan teleponnya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, Diang. Tolong, bawa aku bersamamu. Isak Rian tidak bisa membendung air matanya lagi. Rian sayang, maaf jika selama ini aku selalu menyusahkanmu. Maaf, Yan. Aku tidak bisa kembali ke sana. Jangan hubungi aku lagi, ujar suara di seberang sana serak. Diang, halo, teriak Rian. Bu, kemana tujuan gadis itu, Bu? Tanya Rian. Katanya Kalimantan Selatan, Yan. Cuma lengkap-lengkapnya ibu tidak tahu, ujar ibu itu sedih dan tertunduk. Yan, ada apa, Yan? Tanya Wewen dan teman-temannya yang ikut mengejar Rian. Rian hanya terdiam. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk di HP Rian. Rian, jaketmu kubawa, dan jika sewaktu aku merindukanmu, aku akan memakainya lagi. Terima kasih atas kebaikanmu selama ini. Semoga kau mau memaafkan aku. Aku mencintaimu, Yan. Dengan cepat Rian membalas SMS itu. Diang, aku masih berharap bisa menikah denganmu. Aku tidak peduli kau perawan atau tidak. Aku hanya ingin memilikimu seutuhnya. Diang, aku tidak akan menikah jika bukan denganmu. Rian masih menunggu balasan SMS itu. Namun sia-sia. Yan, aku antar pulang kau ya, Yan, ujar Toto. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri, ujar Rian berjalan pelan. Rasa lapar dan hausnya sudah tidak dia pedulikan lagi. Tak terasa sudah 2 hari Rian berjalan. Dan setelah dekat dengan desanya, Rian dikeroyok pemuda-pemuda yang dulu pernah dia pukuli. Rian hanya diam tidak melawan sedikit pun. Dia ditemukan pingsan di tengah jalan oleh beberapa orang yang baru pulang berburu. Lalu orang-orang itu membawa Rian ke rumah orang tuanya. Ya ampun, Yan, ujar bujang. HP ku mana, Nay? Apa dia yang menelponku atau mengirim pesan untukku? Tanya Rian. Saat dari pingsannya,
Maafkan Inai, Yan. Inai sudah memarahi gadis itu karena dia buat kamu menjadi seperti ini. Tidak ada syukur-syukurnya dia sudah mendapatkan kamu. Bahkan kamu sudah menerima dia padanya. Tapi dia masih tega untuk menyakitimu. Bentak ibunya Rian. Rian terdiam. Kalau begitu, mana HP Kunai? Ujar Rian lesu. Ini, jangan pernah menghubungi anak itu lagi. Ujar ibunya Rian seraya memberikan HP itu pada Rian. Ada banyak sekali pesan masuk dari teman-teman Rian maupun dari Diang. Yan, maaf. Aku tidak bermaksud membuatmu seperti itu, Yan. Yan, kamu ingat kan kata-katamu saat menolakku di mes? Kau bilang jaga kesucianku untuk suamiku nanti. Tapi ternyata aku tidak becus menjaganya. Yan, kau tidak pantas menikah dengan seseorang perempuan yang sudah disetubui jin. Kau pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Ibumu benar, Yan. Aku hanya pembawa sial untukmu. Yan, jaga dirimu baik-baik. Jika ada yang menyakitimu, kamu harus melawan, Yan. Jangan diam saja. Yan, jika kita memang berjodoh, kita akan bertemu lagi nanti, entah kapan. Tapi jika kita memang tidak berjodoh, aku hanya bisa mendoakan semoga kau mendapatkan gadis yang lebih baik dari aku dan mantan kekasihmu itu. Rasanya sakit sekali meninggalkanmu, Yan. Tapi aku harus bisa untuk melepaskanmu. Kau berhak bahagia, Yan. Carilah kebahagiaanmu, Yan. Dan jangan lupa tersenyum. Aku selalu mencintaimu, Yan. Kau lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Setelah membaca pesan itu, Rian langsung menelpon Diang. Namun nomornya sudah tidak aktif. Berbulan-bulan setelah itu, Rian masih sering mengirim pesan untuk Diang. Walaupun dia tahu nomor Diang tidak pernah aktif lagi. Dan Rian tidak pernah menghapus nomor itu. Dia masih berharap suatu saat Diang menghubunginya lagi. Namun suatu hari ada telepon dari nomor baru. Rian mengangkat panggilan itu dengan malas-malasan. Halo Rian, ini aku Diang. Bagaimana kabarmu, Yan? Tanya suara lembut itu dari seberang sana. Rian melonjak kegirangan setelah mendengar nama si penelpon. Diang, aku merindukanmu, ujar Rian. Aku juga, Yan, ucap Diang. Di mana alamatmu? Aku akan menemuimu ke sana, ujar Rian. Yan, apa kau masih sendiri selama ini? Tanya Diang dengan suara serak. Iya, aku selalu berharap bisa bersamamu lagi. Setiap hari aku menunggu kau menghubungiku. Dan sekarang penantianku tidak sia-sia. Diang, alamatmu di mana? Aku akan ke sana melamarmu, ujar Rian senang. Rian, aku sekarang sakit, Yan. Aku hanya ingin mendengar suaramu sebelum aku pergi untuk selamanya, Yan. Darah itu keluar lagi, Yan. Dan sekarang lebih parah dari sebelumnya, ujar Diang dengan suara serak. Aku akan menjemputmu untuk menemui Abah Guru. Beliau pasti bisa menyembuhkanmu, ucap Rian khawatir. Aku tidak diizinkan orang tuaku kemana-mana, Yan, ujar Diang. Yan, aku hanya ingin mendengar suaramu, itu saja, ucap Diang lagi. Sayang, kenapa diam? Jangan khawatirkan aku, Yan. Aku akan baik-baik saja, ucap suara itu lembut. Bagaimana aku tidak khawatir? Kau adalah perempuan yang kusayangi, ujar Rian. Aku juga sayang kamu. Yan, cium, ujar suara itu manja. Tuh, diam lagi. Ya sudah, kalau kamu tidak ingin berbicara denganku, ujar Diang merajuk. Aku mencintaimu, ujar Rian dengan sangat cepat. Makasih ya. Bagaimana kabar orang tuamu, Yan? Ujar Diang lembut. Mereka baik,
jawab Rian. Diang, katakan alamatmu di mana? Tanya Rian. Nanti ku beritahu. Jangan sekarang. Sekarang aku hanya mendengar suaramu sebagai pengobat rinduku, ujar Diang manja. Diang, jangan mempermainkan aku. Aku memang pemuda kampung, tapi aku benar-benar tulus mencintaimu. Kalau kau memang benar mencintaiku, berikan alamatmu, dan aku akan menyusulmu ke sana untuk melamarmu, ujar Rian. Memangnya kau tidak akan menyesal dengan keadaanku sekarang? Tanya Diang. Tidak akan, jawab Rian singkat. Aku malu dengan keadaanku, Yan. Aku sakit sekarang, ujar Diang. Shh, aku tidak peduli keadaanmu seperti apa. Cepat katakan di mana alamatmu, tanya Rian. Diang menyebutkan alamat tempat tinggalnya. Dengan cepat Rian menulisnya di sebuah kertas. Aku akan berangkat hari ini, ujar Rian seraya mematikan teleponnya. Hari itu juga, setelah berpamitan pada orang tuanya, Rian langsung berangkat. Singkat cerita, setelah memakan waktu perjalanan yang lumayan panjang, Rian akhirnya sampai di sebuah rumah. Rian mengetuk pintu rumahnya itu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan keluarlah wanita parubaya. Mau cari siapa, nak? Tanya wanita parubaya itu ramah. Apa benar ini rumahnya Diang? Tanya Rian. Diang, ulang wanita parubaya itu. Biarkan dia masuk, Cil, ujar suara yang sangat dikenal Rian di dalam rumah. Lalu wanita parubaya itu membukakan pintu lebar-lebar, menyuruh Rian masuk. Diang, ujar Rian menatap gadis itu. Gadis itu tersenyum. Kamu kaget ya? Sini masuk, ucap gadis itu lembut. Di mana orang tuamu? Tanya Rian. Mereka pergi, jarang pulang. Aku hanya ditemani bibiku saja, ujar Diang seraya menarik tangan Rian. Kamu tidur di sini ya, seperti dulu saat aku di rumahmu, ujar Diang lembut. Diang, wajahmu pucat sekali, ujar Rian menatap wajah gadis itu. Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar datang kemari, ucap gadis itu lembut seraya menyentuh pipi Rian. Yan, aku mau jujur, sebenarnya Diang itu bukan namaku, itu hanya nama panggilan. Nama asliku Hannah, ujar gadis itu. Gelar Diang itu diberikan almarhum kakekku. Tapi terserah kamu saja, mau memanggilku apa? Ucap gadis itu tersenyum. Kalau sayang, bagaimana? Tanya Rian. Gadis itu menunduk. Yan, aku siapkan makanan untukmu ya, ujar gadis itu. Aku tidak lapar, ujar Rian menarik tangan gadis itu. Rian memeluk gadis itu. Diang membalas pelukannya. Yan, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, bisik Diang. Diang, aku ingin kau menjadi istriku, ujar Rian. Kita pikirkan masalah itu nanti saja, Yan, bisik Diang. Rian mengangguk, memeluk tubuh Diang dengan erat. Aduh, ringis Diang seraya memegang perutnya. Kau kenapa? Tanya Rian. Diang menggeleng. Tidak apa-apa, jawab Diang seraya duduk di ranjangnya dengan tangannya masih memegang perutnya. Diang berdiri dan berjalan ke arah kamar mandinya yang ada di dalam kamarnya. Rian mengikuti gadis itu karena khawatir. Kau berdarah, ujar Rian menunjuk darah yang mengalir di sela-sela paha putih Diang. Diang berusaha tersenyum, seraya menutup pintu kamar mandinya itu. Yan, bisakah kau ambil aku pembalut? Ujar Diang dari dalam kamar mandi. Di mana? Tanya Diang. Di dalam lemariku, ujar Diang. Ini, tangannya Rian seraya menyodorkan sesuatu. Bukan yang ini, Yan. Ini kapas, ujar Diang menolak. Lalu yang mana? Tanya Rian bingung.
Ya sudah, tidak usah, ujar Diang. Seraya membuka pintu dan berjalan ke arah lemarinya, lalu masuk lagi ke kamar mandi. Maaf ya Yan, kamu jadi harus melihat aku yang penyakitan seperti ini, ujar Diang sedih, seraya duduk di sebelah Rian. Diang, apa tidak sebaiknya kau berobat saja, ujar Rian. Diang membuka lacinya dan mengeluarkan berbagai macam obat dari rumah sakit. Ini yang harus aku telan setiap harian, ucapnya sedih. Sebanyak ini, ujar Rian. Prihatin dengan bibir tersenyum, Diang mengangguk. Maksudku, apa kau tidak pernah berobat kepada orang pintar atau kiai? Tanya Rian. Kalau untuk ke dukun, aku takut Yan, ujar Diang. Tapi kau, shh, aku tidak ingin membahas itu dulu Yan, ujar Diang menempelkan telunjuknya ke mulut Rian. Diang memeluk Rian. Rian menciumi wajah kekasihnya itu. Yan, apa kau benar-benar ingin menikahiku? Tanya Diang. Tentu saja, itu memang tujuanku kemari, ujar Rian memeluk Diang. Diang tersenyum. Tapi melihat kota tempat tinggalmu ini, aku jadi khawatir. Apa kau mau menikah denganku? Ujar Rian. Di sini pasti banyak pemuda-pemuda tampan. Pasti tidak sedikit yang jatuh hati padamu. Sementara aku hanyalah seorang pemuda dari desa terpencil. Jelek pula, ujar Rian mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Tapi yang baik dan tulus menyayangi aku itu hanya kamu, ujar Diang. Apa kau tidak malu mempunyai kekasih seperti aku? Tanya Rian. Ah, kau terlalu banyak bicara Yan, ujar Diang merajuk. Hari-hari saat Rian berada di sana menjadi hari-hari yang sangat indah. Dan sampailah di mana hari itu, Rian harus pulang untuk memberitahukan pada orang tuanya agar mau merestui hubungannya dengan Diang. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.